Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kami dari tim kesehatan yang terdiri dari kelompok Ada Hafiz, ada Judia, ada Alif dan Niko. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari kedua negara, yaitu dari negara Bangladesh dan juga Jerman. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama, cekidot. Sistem kesehatan di Jerman adalah sistem yang tangguh dan efisien dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem ini memiliki saluran komunikasi yang jelas antara pelaku sistem kesehatan dan sektor kesehatan lainnya. Sistem kesehatan di Jerman terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem pelayanan kesehatan dan sistem asuransi kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan sistem asuransi kesehatan meliputi asuransi kesehatan wajib dan sukarela. Lalu, bagaimanakah Jerman bisa membuat sistem kesehatan yang handal dan kuat? Berikut adalah beberapa cara yang digunakan oleh Jerman untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dan handal. Yang pertama, saluran komunikasi. Sistem kesehatan di Jerman memiliki saluran komunikasi yang jelas antara pelaku sistem kesehatan dan sektor kesehatan lainnya. Ini memungkinkan banyak informasi dan data yang dapat digunakan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, sistem kesehatan di Jerman terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem pelayanan kesehatan dan sistem asuransi kesehatan. Ini memungkinkan pemerintah dan swasta untuk mengatur dan mengelola sistem kesehatan secara terstruktur dan terintegrasi. Sejarah sistem kesehatan di Jerman mencerminkan evolusi yang signifikan dari masa ke masa. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai perkembangan sistem kesehatan di Jerman. Nomor 1. Awal abad ke-19 atau perkembangan awal. Pada abad ke-19, Jerman memiliki berbagai sistem kesehatan yang terfragmentasi di tingkat regional. Sistem ini umumnya dikelola oleh pemerintah lokal atau badan amal. Nomor 2. 1883. Hukum asuransi kesehatan. Di tahun 1883 menjadi titik balik dengan diundangkannya Gesetzliche Krankenversicherung atau Undang-Undang Asuransi Kesehatan. Ini adalah langkah pertama menuju sistem asuransi kesehatan yang wajib bagi pekerja berpendapatan rendah. 1933. Penguatan oleh pemerintahan Nazi. Pemerintahan Nazi memperkuat sistem kesehatan dengan menggabungkan semua dana asuransi kesehatan menjadi satu, yang dikelola oleh negara. Namun, kebijakan ini juga digunakan untuk tujuan politik. 4. 1945. Rekonstruksi pasca perang. Setelah Perang Dunia II, Jerman mengalami rekonstruksi dan pembaruan, termasuk sistem kesehatan. Pada 1949, dengan pembentukan Republik Federal Jerman, sistem kesehatan diorganisir kembali dan asuransi kesehatan swasta diizinkan. Yang kelima, tahun 2000-an penekanan pada sistem asuransi kesehatan. Pada awal abad ke-21, Bangladesh mengalami perubahan signifikan dengan pemberlakuan berbagai program asuransi kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan medis. Yang keenam, tahun 2010-an modernisasi dan kolaborasi. Pemerintah Bangladesh fokus pada modernisasi sistem kesehatan dengan menerapkan teknologi informasi. Kolaborasi dengan organisasi internasional juga menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peralatan medis di Jerman seringkali mencerminkan secara tinggi dalam hal kualitas, inovasi, dan teknologi terkini. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa peralatan medis yang sering digunakan di Jerman. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah peralatan penting dalam diagnosis medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar tubuh bagian dalam. Jerman dikenal karena pengembangan teknologi canggih dalam bidang ini. Yang kedua ada CT scan atau computed tomography. CT scan juga merupakan teknologi penting
dalam diagnosis medis yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar potongan tubuh yang sangat detail. Perusahaan-perusahaan Jerman terkenal dengan produksi CT scan berkualitas tinggi. Ultrasonic machine. Mesin ultrason digunakan untuk membuat gambar organ dalam tubuh dengan menggunakan gelombang suara tinggi. Peralatan ini sangat penting dalam diagnosis prenatal dan pemeriksaan organ-organ dalam tubuh. Yang keempat ada endoscopy equipment. Peralatan endoskopi digunakan untuk melihat organ dalam tubuh manusia seperti lambung, usus, dan saluran pernapasan. Jerman memiliki perusahaan-perusahaan termuka dalam produksi endoskopi yang canggih. Yang kelima ada surgical instruments. Jerman terkenal dengan produksi instrumen bedah berkualitas tinggi yang digunakan dalam berbagai prosedur operasi. Instrumen bedah Jerman seringkali terbuat dari stainless steel yang tahan lama dan steril. Yang keenam ada defibrillators. Defibrillators adalah peralatan yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik ke dalam upaya mengembalikan irama jantung yang normal. Jerman terkenal dengan produksi defibrillator yang canggih dan handal. Yang ketujuh ada respiratory ventilators. Ventilators adalah peralatan yang penting dalam perawatan pasien dengan masalah pernapasan. Jerman menghasilkan ventilator dengan teknologi terkini yang membantu dalam perawatan pasien kritis. Yang ke-8 ada dialysis machines. Mesin cuci darah atau dialisis penting dalam merawat pasien dengan gagal ginjal. Jerman memiliki perusahaan-perusahaan yang mengembangkan teknologi cuci darah yang efisien dan inovatif. Pasien monitoring system. Sistem pemantauan pasien adalah peralatan yang digunakan untuk memantau fungsi vital pasien secara terus-menerus. Perusahaan-perusahaan Jerman memproduksi sistem pemantauan pasien yang canggih dan akurat. Peralatan medis di Jerman seringkali diakui karena kualitas yang tinggi, inovasi, dan keandalannya. Produsen Jerman sering mengikuti standar ketat dalam produksi peralatan medis untuk memastikan keamanan pasien dan kinerja yang optimal. Di Jerman, akses terhadap layanan kesehatan umumnya diatur melalui sistem asuransi kesehatan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa poin terkait akses mendapatkan kesehatan di Jerman. Yang pertama, sistem asuransi kesehatan yang wajib. Di Jerman, semua penduduk wajib memiliki asuransi kesehatan. Terdapat dua sistem asuransi kesehatan utama, sistem asuransi kesehatan umum yang mencakup sebagian besar penduduk, dan sistem asuransi kesehatan swasta yang biasanya dipilih oleh mereka yang memiliki pendapatan tinggi atau bekerja sebagai freelancer. Yang kedua, akses kesehatan primer. Masyarakat di Jerman dapat mengakses layanan kesehatan primer melalui dokter umum atau spesialis yang dirujuk oleh dokter umum. Pasien memiliki kebebasan untuk memilih dokter umum mereka sendiri. Yang ketiga, akses kesehatan lanjutan. Untuk layanan kesehatan lanjutan, seperti perawatan rumah sakit, prosedur bedah, atau perawatan spesialis, pasien memerlukan rujukan dari dokter umum mereka kecuali dalam keadaan darurat. Yang keempat, biaya kesehatan. Biaya kesehatan di Jerman sering ditanggung oleh sistem asuransi kesehatan. Pasien umumnya hanya perlu membayar biaya partisipasi seperti biaya kunjungan dokter atau biaya obat resep, yang seringkali sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan. Yang kelima, program pencegahan dan promosi kesehatan. Jerman memiliki program pencegahan dan promosi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga kesehatan lainnya. Ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala dan program vaksinasi. Yang keenam, akses untuk penduduk berpenghasilan rendah. Untuk penduduk berpenghasilan rendah atau tanpa asuransi kesehatan, Jerman memiliki program bantuan sosial dan subsidi kesehatan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang penting. Yang terakhir, fasilitas kesehatan yang berkualitas. Jerman dikenal memiliki fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat perawatan kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan teknologi medis terbaru dan tenaga medis yang terlatih. Dengan demikian, akses terhadap layanan kesehatan Jerman cenderung baik dan sebagian besar penduduk memiliki akses terhadap perawatan medis yang berkualitas. Namun,
Sistem kesehatan Jerman juga memiliki tantangan dan perubahan yang terus-menerus, terutama terkait dengan biaya, keberlanjutan, dan keadilan akses. Sistem kesehatan di Bangladesh. Data center. Bangladesh memiliki data center di Kementerian Kesehatan sebagai polling data dari berbagai fasilitas seperti rumah sakit, pencatatan sipil, dan vital statistik secara elektronik atau CRVS, dan nasional untuk sistem pelaporan DHIS-2 digunakan dari level pusat sampai daerah. Infrastruktur dan kapasitas SDM negara masih kekurangan infrastruktur dan kapasitas SDM yang lemah. Lalu di Bangladesh juga sedang dilanda yaitu wabah demam berdarah. Bangladesh sedang dilanda wabah demam berdarah paling parah, dengan lebih dari 1.000 orang meninggal akibat dari virus demam berdarah tersebut. Infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di Bangladesh. Bangladesh masih kekurangan infrastruktur dan kapasitas SDM yang masih lemah. Bangladesh memiliki sistem kesehatan yang masih dalam proses pengembangan. Dengan kekurangan infrastruktur dan kapasitas SDM yang masih lemah, negara ini sedang dilanda wabah demam berdarah paling parah yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Tantangan global dan respon pandemi. Tantangan global seperti pandemi COVID-19 menyoroti kompleksitas sistem kesehatan Bangladesh. Pemerintah dan mitra internasional bekerjasama untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat infrastruktur kesehatan. Meskipun masih menghadapi tantangan, Bangladesh terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatannya dengan fokus pada aksesibilitas, inovasi, dan kolaborasi. Sejarahnya mencerminkan tekad untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik. Akses terhadap layanan kesehatan di Bangladesh masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedesaan dan daerah yang kurang berkembang. Berikut adalah beberapa poin penting terkait akses layanan kesehatan di negara tersebut. 1. Sistem kesehatan yang terbatas. Bangladesh memiliki sistem kesehatan yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Fasilitas kesehatan seringkali terbatas, terutama di pedesaan, dan infrastruktur kesehatan seringkali tidak memadai. 2. Jarak dan aksesibilitas. Akses fisik terhadap layanan kesehatan dapat menjadi masalah di Bangladesh, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau terisolasi. Jarak yang jauh dan transportasi yang terbatas dapat menjadi hambatan bagi mereka yang mencari perawatan kesehatan. 3. Ketersediaan tenaga medis. Bangladesh menghadapi kekurangan tenaga medis terlatih, terutama di daerah pedesaan. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya cenderung berkumpul di perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan kekurangan tenaga medis. 4. Biaya kesehatan. Meskipun ada upaya untuk menyediakan layanan kesehatan terjangkau, biaya kesehatan masih menjadi masalah bagi sebagian besar penduduk Bangladesh. Biaya kunjungan ke dokter atau perawatan di rumah sakit dapat menjadi beban finansial yang berat bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Lima, sistem asuransi kesehatan yang terbatas. Meskipun ada program asuransi kesehatan nasional di Bangladesh, cakupannya masih terbatas dan tidak semua penduduk tercakup oleh program tersebut. 6. Layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer tersedia di Bangladesh melalui pusat kesehatan komunitas atau Community Health Center, pusat kesehatan pemerintah dan praktik swasta. Namun, kualitas layanan ini seringkali bervariasi dan tergantung pada lokasi geografis. 7. Masalah kesehatan yang spesifik. Bangladesh menghadapi beberapa masalah kesehatan spesifik, termasuk masalah gizi, penyakit menular seperti diare dan tuberkulosis, serta masalah kesehatan ibu dan anak. 8. Inisiatif pemerintah dan non-pemerintah.
pemerintah Bangladesh dan organisasi non-pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk dengan memperluas infrastruktur kesehatan, meningkatkan akses ke obat-obatan esensial, dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan, Bangladesh masih ada banyak tantangan untuk perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Peralatan medis di Bangladesh mencakup berbagai perangkat dan instrumen yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Negara ini telah mengalami peningkatan dalam infrastruktur kesehatan dan ketersediaan peralatan medis dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas dan distribusi peralatan medis ke seluruh wilayah negara, berikut adalah beberapa peralatan medis yang umum di Bangladesh. Nomor 1. Alat diagnostik, termasuk alat seperti stetoskop, termometer, tensimeter, dan alat pengukur glukosa darah. Alat ini penting untuk diagnosis awal dan pemantauan pasien. Nomor 2. Peralatan imaging, peralatan seperti X-ray machine, CT scanner, dan ultrasound machine tersedia di rumah sakit dan fasilitas medis terkemuka di Bangladesh. Namun, ketersediaan mereka mungkin terbatas di daerah pedesaan. Nomor 3. Peralatan bedah. Ini termasuk berbagai instrumen bedah, lampu operasi, meja operasi, dan peralatan sterilisasi. Rumah sakit besar dan pusat medis biasanya dilengkapi dengan peralatan ini untuk menangani operasi rutin dan kompleks. Nomor 4. Peralatan laboratorium. Ini meliputi alat untuk analisis darah, urin, dan tes laboratorium lainnya. Peralatan ini penting untuk diagnosis penyakit dan pemantauan kondisi pasien. Nomor 5. Peralatan rehabilitasi, termasuk kursi roda, tongkat, kruk, serta peralatan rehabilitasi lainnya untuk digunakan memfasilitasi pemulihan pasien setelah cedera atau operasi. Nomor 6. Peralatan keperawatan intensif, termasuk ventilator, monitor pasien, pompa infus, dan peralatan lain yang digunakan untuk merawat pasien di unit perawatan intensif. Nomor 8. Peralatan pendukungan hidup. Ini mencakup defibrilator, peralatan resusitasi, dan peralatan lain yang digunakan untuk memberikan bantuan hidup dalam situasi darurat. Nomor 8. Peralatan dukungan nutrisi, termasuk pompa infus untuk nutrisi parenteral dan enteral, serta peralatan lain yang digunakan untuk memberikan nutrisi tambahan kepada pasien yang membutuhkannya. Meskipun terdapat berbagai peralatan medis yang tersedia di Bangladesh, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas dan distribusi peralatan ini ke daerah-daerah pedesaan dan remote di negara tersebut. Selain itu, pendanaan dan perawatan peralatan medis juga perlu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik di Bangladesh. Lalu berikut ini adalah perbedaan sistem kesehatan antara Jerman dan Bangladesh. Nomor 1 adalah asuransi kesehatan universal versus tantangan aksesibilitas. Jerman memiliki sistem asuransi kesehatan universal yang wajib, memastikan akses ke layanan medis untuk semua warga. Di Bangladesh, meskipun ada upaya meningkatkan akses, tantangan aksesibilitas masih ada karena kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Lalu yang nomor 2, pendekatan terpusat dan juga tantangan desentralisasi. Jerman memiliki pendekatan terpusat dalam pengelolaan sistem kesehatan dengan Badan Asuransi Kesehatan Federal yang mengkoordinasi. Lalu di Bangladesh menghadapi tantangan desentralisasi karena sistem kesehatan yang beragam dan kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Teknologi medis dan standar internasional versus pembangunan infrastruktur. Pertama, Jerman menonjol dengan teknologi medis mutakhir dan standar internasional dalam fasilitas kesehatannya. Sementara Bangladesh tengah membangun infrastruktur kesehatan, menekankan pengembangan pusat-pusat kesehatan dan pelatihan tenaga medis. Selanjutnya, pendekatan holistik versus integrasi elemen tradisional. Sistem kesehatan Jerman menggabungkan pendekatan holistik dengan integrasi pengobatan konvensional dan alternatif. Sementara di Bangladesh, ada usaha untuk mengintegrasikan elemen-elemen tradisional dalam perawatan kesehatan untuk menciptakan model yang lebih inklusif. Sumber daya kesehatan dan pembiayaan versus tantangan keuangan. Jerman memiliki sumber daya kesehatan yang melimpah dan pembiayaan yang kuat,
melalui sistem asuransi kesehatan yang berkelanjutan. Bangladesh menghadapi tantangan keuangan dan terbatasnya sumber daya, memerlukan upaya untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan secara berkelanjutan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika unik masing-masing sistem kesehatan. Dengan Jerman menonjol sebagai contoh sistem kesehatan yang matang dan Bangladesh tengah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatannya.